Dinda Olan. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kita serahkan kepada forum Komal ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan, waktu dan tempat disilahkan. Oh, saya pribadi mengucapkan selamat ya. Yang saya salut di sini Adik Pandi. Sogokan yang begitu menggebu-gebu dari Dek Olan ke Pandi ditolak karena memang dia nggak tahu posisinya di mana. Yang paling parah adalah orang sebelah ini memanfaatkan Dek Olan dengan berbohong mendapat cuan. Jadi kalau ini dari kali ini saya selalu sama Dek Pandi di sini. Seandainya hari itu dia ambil kesempatan itu, apa yang terjadi kira-kira? Olan tentu tidak akan pernah memeluk Islam, karena ya Islam juga berbohong kan gitu. Jadi untuk Dek Pandi terima kasih. Jalan terus, apapun itu, duit tidak dibawa bakti, tapi kepercayaan sampai selamanya. Makasih ya Dek Olan ya. Lanjut. Ya, sedikit sampaikan buat Olan. Jangan lupa nanti kalau sempat mandi hadas besar. Ya niat aja saya mandi besar karena Allah. Supaya sisa-sisa daripada kekafiran itu benar-benar lepas. Ya. Jadi mandi keramas gitu. Tapi dalam hati itu niat. Kalau Kak Olan ini masih belum paham ya udah. Kalau mau pakai shower tinggal mandi hadas besar karena Allah ya seperti mandi keramas semuanya gitu. Iya karena gini Pak Ustadz ya belum ngerti kan karena saya. Udah dalam hati aja. Gitu. Dalam hati aja udah mandi hadas besar gitu. Jadi seperti itu aja keramas gitu. Niat dalam hati gitu. Mandi hadas besar karena Allah. Sudah cukup seperti itu aja. Dan terima kasih dan kita sudah bersaudara semua secara keimanan dan saran saya hindari komal-komal atau teman-teman yang tidak bermanfaat karena energi orang itu menular Kak Olan. Energi orang itu menular. Jadi Kak Olan sudah mulai sama Allah ditakdirkan sudah bersih ya dan cari. Ya, kalau Olan memang ingin belajar tentang Islam ya ada yoga yang sudah belajar. Kalau mau belajar di hari Minggu free gratis tentang akidah, saya selalu buka kajian hari Minggu pagi. Ya, hari Minggu pagi saya kajian selalu rutin sudah hatam sampai 6 kali akidah telawam. Ya, untuk akidah tentang ketuhanan dan juga belajar tentang Iqra, ya, makhorijul huruf, ya, tajwid gitu. Dan itu gratis, free. Ya, Kak Olan bisa nanti kalau umpama ada ustazah yang lebih bagus lagi kalau ada perempuan. Tapi di Komal saya banyak versi kalau kata Bang Zuma, kos-kosan janda di Komal saya lebih banyak kata Bang Zuma karena spesialis poligami kata Bang Zuma. Jadi saya terima saja gitu. Karena itu anugerah yang disematkan sama Guru Zuma, tapi itu tujuannya lillahi ta'ala. Karena seorang wanita tuh harus disibukkan sama nuntut ilmu. Wajib wanita itu harus disibukkan sama nuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam Islam ini tentang wanita itu harus disibukkan sama ilmu. Kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Hingga nanti yang mendominasi adalah perasaannya. Tapi kalau disibukkan dengan ilmu, maka insya Allah dengan ilmu. Izin Ustaz, Hanaf izin. Ini ada adik kita yoga ini naik. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Yoga. Assalamualaikum Dek. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. 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 Assalamualaikum Kak. Ada orangnya nggak bisa berkata-kata, nangis dia. Kak.
Kak. Kak. Oh, Kak. Halo, Kak. Yoga. Kak, aku sayang samamu, Kak. Iya, Dek. Ngobrol lah kalian, juga ngobrol lah kalian ngobrol. Oh signalnya. Oh signalnya merah. Udah Yoga segera ketemui kakaknya aja. Besok lah malam ini lah. Ya. Iya, Yoga. Kau anak laki-laki, kakakmu juga muslim, dan kau harus bersatu sama kakakmu, Yoga. Karena Al-Quran sudah mengatakan, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Sayang sama akan dibiarkan. Kasihan, Yoga, kakakmu. Temui kakakmu. Cobaannya pasti lebih berat. Kalau kau berdua pasti kuat, Yoga. Jangan kau tinggalkan kakakmu, Yoga. Kakak sayang sama Dek. Kakak sayang sama Dek. Maafin aku, Kak, ya. Kakak sayang sama kamu. Terus aku berdoa. Terus aku berdoa untukmu, Kak. Tapi Allah mengabulkan doaku di malam ini. Ini semua berkat doamu, Dek. Allah mengabulkan doaku. Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah kau kabulkan doaku ya Allah. Ku panjatkan doa setiap malam untukmu, Kak, untuk mama, untuk keluarga, Kak. Aku pergi, Kak, jauh di sini untuk ini. Bisa aku, Kak, bicara lu. Iya, Dek. Ini semua karenamu, Dek. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. InsyaAllah. Gurunda izin, jelasin dong soal akhlakul karimah. Aku juga mau minta maaf nih sama Adek Yoga ya. Kemarin-kemarin mungkin ada hilap-hilap kata ya Adek Yoga ya. Saya pribadi minta maaf. Nah, sedikit boleh menambah Andi sebelum turun. Silakan. Terlalu mewek kali saya kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Untuk ini saya panggil adik ya. Saya rasa iyalah saya lebih tua. Ya, Olan. Masya Allah, selamat ya dek. Terakhir kita diskusi yang kemarin. Selama ada perdiskusian di antara kita, saya pribadi sendiri meminta maaf kalaupun ada salah kata, hilaf kata yang membuat kamu sakit hati. Tapi terlepas dari itu, saya bersyukur kepada Allah. Allah mendengarkan doa yoga, ya. Memang Allah tuh baik.
Allah baik ya, mampu membolak-balikkan hati manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu betul. Ya seperti ini memang. Makanya saya bilang yang paling dahsyat itu adalah doa. Betul itu, doa. Jadi yang dialami yoga dengan Olan ini juga ya seperti itu juga yang saya alami ketika alhamdulillah keluarga saya semua tuh masuk Islam. Jadi untuk adik saya Ola, semoga istiqomah ya, selalu tegar menghadapi nanti yang namanya ujian dari Allah. Tetap bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Tunjukkan sebagai seorang wanita muslimah, apalagi kepada orang tua kita. Saya dengar ibu yang masih hidup ya, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan doa yoga, doa Olan, berdoa minta kepada Allah, ibunya juga nanti akan memeluk agama Islam. Apalagi Doana ya Allah. Iya. Apalagi ibunya sekarang saya dengar lagi sakit. Mudah-mudahan ya sebelum Allah memanggil ibunya Olan, ibunya Yoga itu sudah mengucapkan kalimat syahadat ya Dek. Doakan kami semua yang di sini yang berjuang untuk mempertahankan akidah kita ya Dek. Saya itu saja. Saya kalau lama-lama di sini juga tidak tahan saya. Itu saja Dek ya. Sama-sama Dek. Kita pernah saling adu mulut. Ya buat Bang Andi, saya juga minta maaf. Pak Nafi, Bang Fitri, Bang Zuma, Andi, yang semua di sini saya minta maaf. Ya, mungkin selama ini saya buta, saya dibutakan. Bang Handi, Bang Fitri, Ustaz. Kalian semua pada habis tisu kan? Masya Allah. Saya belum sama dengan saya aja. Ngeri Bang. Saya ya Allah, saya bilang yoga, Masya Allah, kau punya doa yoga. Dijabah Allah betul. Dijabah. Nora, saya potong supaya nggak terlalu tisu banyak habis. Tadi kan Gurunda Zuma bilang ditawarin berapa tadi Olan? 150 ya. Dan untungnya dia nggak terima karena kata Bang Zuma kalau diterima bisa buat nikah. Masalahnya isunya ke saya, kalaupun saya terima nggak ada perempuan yang mau, masalahnya sama dia. Ini nggak diambilnya. Bandilah yang dibully. Aduh. Oke, saya turun semua guru-guru saya, Masya Allah, semoga selalu sehat ya. Olan juga ya adekku ya sayang. Ya semoga selalu sehat ya Dea. Salam buat ibu, salam buat semua yang di sana. Doa Olan mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Olan yang 25 orang atau lebih yang kemarin itu, lupakan, ikhlaskan saja. Itu aja sih, nggak usah ada dendam di antara mereka, ikhlas saja. Itu sih. Saya nggak dendam Bang, saya nggak dendam, cuma di situ saya merasa berdosa. Selama ini saya buta, saya dibutakan oleh, nggak bisa saya berkata Bang, serius. Itu ada Bang Dio. Assalamualaikum Bang Dio. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, aku lanjut nangis dulu bentar. Nggak kuat aku. Sumpah Allah ya, aku dari tadi Bang, aku Bang, perhatikan Bang. Aku izin ya Kak Olan, aku izin sampaikan bisa Ikrimah, boleh Kak Olan? Boleh. Jadi teman-teman, ya ada seorang sahabat Nabi namanya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi beliau ini adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Benci sekali beliau. Nah, jadi malam ini tuh aku tuh ingat kisah itu, walaupun Ikrimah laki-laki ya, beliau sahabat, bukan sahabiah, sahabat laki-laki. Kan Kak Olan ini kan aku sering dengarkan begini begitu, apalagi kalau sama Bang Zuma ya, aduh. Pokoknya aku kalau lihat itu adalah geram aku. Nah, ternyata kisah-kisah yang seperti ini terulang lagi.
Kak Olan ini malam ini subhanallah masuk Islam mirip dengan Ikrimah. Ikrimah itu teman-teman, saking bencinya dia dan dia tidak mau masuk ke dalam Islam, dia pergi teman-teman, kabur dia ke Yaman, tapi naik kapal laut. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu terjadi guncangan ombak yang sangat besar. Jadi ada beberapa riwayat dalam hadis itu, orang-orang bilang begini, ini kalau mau selamat, akhlis, kata mereka, ikhlaskan doamu, ucapanmu. Maka dia nanya, Ikrimah nanya, maksudnya apa ini? Apa yang harus aku katakan? Kata orang-orang di kapal itu, Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang barusan tadi Kak Olan ucapkan. Apa kata Ikrimah? Ma harabtu illa min hadza. Aku nggak kabur dari Mekah sampai di kapal ini ya kecuali dari kalimat ini. Dia benci sekali dengan kalimat itu. Tapi justru kalimat itu masuk ke dalam hatinya. Dan ini yang kita dapatkan. Kisahnya Kak Olan ini hampir mirip-mirip seperti itu. Bagaimana kemarin kita dengar perseteruannya dengan adiknya sendiri. Subhanallah. Ternyata istrinya Ikrimah ini sudah duluan meminta kepada Nabi Muhammad SAW izin. Kenapa? Karena istrinya sudah masuk Islam duluan. Nah, beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ikrimah itu suamiku tuh kabur karena dia takut dibunuh. Karena kan sudah Fathu Mekah. Sudah pembebasan kota Mekah waktu itu. Jadi dia takut. Kata Nabi Muhammad SAW, huwa amin, dia aman. Tenang aja, dia aman. Saya jamin dia aman. Maka disusullah oleh istrinya sampai ke sana. Dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, sungguhnya aku telah ketemu dengan Muhammad dan aku sudah sampaikan ke dia dan dia mengatakan kamu dijamin amanmu. Kata suaminya Ikrimah mengatakan, apakah kamu menyatakan, ini panjang ya teman-teman ya hadisnya, aku langsung terjemahkan aja. Apakah kamu sudah sampaikan ke beliau? Iya, aku sudah sampaikan. Apa katanya? Kamu aman, kata dia. Akhirnya datanglah mereka berdua. Begitu datang Ikrimah radhiyallahu anhu, maka dia ceritakan, apa benar demikian? Kata Rasulullah SAW, apa yang disampaikan kepadamu? Katanya Anda menjamin keamanan saya. Kata Nabi SAW, iya benar, anta amin, engkau adalah orang yang aman, dijamin keamanannya. Langsung di waktu itu juga kata Ikrimah, ya Rasulullah, apa yang engkau serukan? Apa yang kau minta? Apa yang kau serukan? Kata beliau SAW, adu'uka, aku mengajakmu, aku menyerumu kepada antashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa taf'al wa disebutkan satu-satu, dihitung. Aku menyeru kepadamu, hai Ikrimah, ucapkan, persaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah dan hendaknya engkau melaksanakan salat, menegakkan zakat dan seterusnya di rukun Islam. Maka apa kata Ikrimah? Wallahi demi Allah, wahai Rasulullah, ma da'auta illa ilal haqqi wa amrin hasanin jamilin. Qad kunta wallahi fina qabla an tad'uwa ila ma da'auta ilaihi wa anta asdaquna hadithan wa abarruna barran. Demi Allah ya Rasulullah, apa yang kau ajak ini, yang kau serukan ini, tidak lain melainkan kebenaran dan perkara yang sangat cantik, yang sangat indah. Demi Allah, kata dia, aku dapati engkau dahulu sebelum kau mulai dakwah, aku dapati engkau adalah orang yang paling jujur di antara kami dan orang yang paling baik di antara kami. Karena memang akhlak beliau itu akhlakul karimah, subhanallah. Dan malam hari ini kita menyaksikan sendiri teman-teman. Tadi sudah disinggung oleh Bang Zuma tadi. Sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya seseorang menghina, memusuhi Islam, kalau hidayah, Allah inginkan hidayah kepada orang tersebut, dia tidak akan mampu menolak hidayah itu. Luar biasa. Dan hal ini terjadi serupa dengan sahabat Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak bisa dilawan dakwahnya, kebenaran. Makin hari makin banyak orang masuk Islam. Para penghujat-penghujat, kemarin kita dengarkan saudara Demian masuk Islam. Hari ini kita dengarkan Olan masuk Islam. Entah besok-besok kita dengarkan ada bom-bom yang masuk Islam, ada kiamat masuk Islam. Kita nggak tahu.
Akan tetapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menolak hidayah Allah. Kalau sudah datang hidayah itu tidak ada yang mampu menolaknya. Sehebat apapun dia memusuhi Islam. Penghujat teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tentukan, Allah memilih mereka masuk ke dalam Islam. Pada hari ini kita lihat saudari kita, saudari Olan masuk ke dalam Islam. Jadi Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau bilang apa? Aku dulu kalau ketemu orang-orang Islam itu pengen dia bunuh semuanya. Pengen dia bunuh. Maka saking takutnya dia masuk Islam, tapi dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba paparkan tanganmu, tangan kananmu. Aku mau baiat kamu, sumpah setia. Dan aku ingin menanyakan satu perkara. Apa itu? Aku melakukan begini, begitu. Disebutkan semua dosa-dosanya. Apakah kalau aku masuk Islam, ayyughfaroli? Aku akan diampuni? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini berita gembira buat Kaulan juga. Kata Nabi Muhammad SAW, Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu? Tidakkah engkau tahu, wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghancurkan, menghanguskan, meluluh lantakkan seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu. Subhanallah. Jadi Kaulan malam ini, Kaulan ini adalah orang yang bersih dari dosa-dosanya. Walhamdulillah. Ketika Kaulan habis ini nanti mandi tadi sudah diarahkan oleh Ustaz Hanafi, mandi besar, mandi junub atau mandi Islam, niatnya mengangkat hadas besar dalam hati saja, kemudian kakak mandi seperti biasa. Itu sudah cukup. Dihapus semua kak dosa-dosanya, subhanallah. Makanya teman-teman itu meminta, ya kak doakannya kak, kak doakannya kak, kak doakannya kak. Cukup satu doakan, kalau aku pribadi kak, doakan kami, saya pribadi istiqomah dalam bersama-sama dengan kawan-kawan di sini. Ya, kita saling kuat menguatkan, karena orang yang tidak ada dosanya itu insya Allah kabulkan doanya. Dan Kaulan ini masuk dalam ayat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38. Apa bunyinya? Qul, katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir itu, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, mereka berhenti dari menyembah selain Allah, menyembah makhluk Allah, menyembah manusia. Kalau mereka berhenti, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Wa in ya'udu qad madat sunnatul awwalin, tapi kalau mereka kembali kepada kekufuran itu, maka sungguh telah berlalu cerita kisah-kisah orang-orang yang telah berlalu. Alhamdulillah malam hari ini saudari kita Olan, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dalam kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dikokohkan hatinya di atas keislaman. Dia dipelajari Islam lebih dalam lagi, semakin cinta dia kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin semangat mempelajari Islam, semakin bertambah imannya insya Allah. Dan saya pribadi mendoakan semoga Kak Olan dan saudara Yoga juga, karena Yoga sudah lama juga saya pernah ngobrol juga sama dia, diberikan kekokohan. Selalu berdoa Kak Olan, Bang Yoga juga, Yoga doakan ibundanya, doakan orang tuanya, semoga jangan pesimis, tetap optimis. Allah kabulkan doanya insya Allah. Apalagi sekarang nih Kak Olan lagi bersih-bersihnya, doakan orang tuanya, mudah-mudahan diberi hidayah masuk Islam. Jangan dipaksakan, tawarkan, sampaikan dengan cara yang baik. Tunjukkan kalian berdua adalah anak yang paling berbakti kepadanya. Tunjukkan kalau Islam itu mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kewajiban yang paling wajib setelah mentauhidkan, mengesahkan Allah, disebutkan dalam Al-Quran yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup. Walaupun kita mungkin berbeda sekarang agamanya, Kak Olan sudah masuk Islam, orang tua belum, nggak apa-apa, tetap berbakti kepada mereka. Tunjukkan kita adalah anak yang paling berbakti. Tunjukkan Islam adalah agama yang mengajarkan, yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka belum beragama Islam, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali ayatnya. Jadi saya doakan semoga Kak Olan tetap istiqomah di atas keislamannya, semakin kuat imannya. Kita semua mendoakan dan kita berdoa semoga teman-teman APII semangat dan terus istiqomah. Amin. Dan bersabar, banyak bersabar. Memang banyak ombak-ombak yang
sedang menerpa, ya kita tahu bersama begitu kencang angin, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Dan kita juga berharap semoga, saya pribadi doakan kepada kandaku Bang Zuma, semoga diberi kesabaran, diberikan ketegaran, diberikan keikhlasan, itu yang paling penting. Kepada seluruh kawan-kawan juga, ada Bang Jibril, Ustadz Hanafi, Bang Fandi, kandaku Handi Selebes, semoga kita semua diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran. Amin. Dalam apa yang kita tempuh sekarang ini. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh pasti Allah akan tolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu laqawiyyun aziz. Allah adalah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Demikian, mohon maaf kalau kepanjangan. Saya jujur Kak Olan, aduh dulu Kak, kalau aku dengar namamu Kak, paling benci lah aku dengar namamu Kak. Sekarang alhamdulillah doa adikmu dikabulkan oleh Allah. Sekarang alhamdulillah sudah masuk dalam Islam. Luar biasa, Masya Allah. Barakallah fiik, jazakallah khairan, barakallah fiik. Lanjutkan. Tapi yang kalau menurut saya, gue pikirin ini gimana nih perasaan orang yang pemakan suap di luar sana ya mendengar ini ya. Apa yang mereka lakukan ya kira-kira ya? Yang pemakan suap 25 orang itu ya? Bang Andi, aku nih pengen nangis dulu Bang Andi, astagfirullah. Enggak, kalau saya pikirin itu loh, tega-teganya membohongi perempuan demi untuk dapat cuan. Ada aja tuh orang kayak gitu ya. Untung aja Dek Pandi ini gak ikut-ikutan. Awas lu ya Dek Pandi, awas lu. Insya Allah. Ini luar biasa ya tuh teman-teman, apologet nih. Ya Allah, kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau. Disebabkan karena, ya kalau aku tafsirkan ya, disebabkan karena kau diskusi, disebabkan engkau berapologet, engkau mendakwahkan, menyampaikan kebenaran. Bisa jadi ini Bang Zuma ngomong, Bang Handi ngomong, kita nggak tahu teman-teman. Ada orang-orang yang mendengarkan tertarik, jadi masa sih begitu, masa sih. Akhirnya dia cek, dia buka data-data yang disampaikan oleh teman-teman apologet ini. Subhanallah, iya ternyata benar ya, bisa jadi. Itu sebab dia masuk Islam. Itu kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Itu perumpamaan. Onta merah itu adalah kendaraan yang paling sangat mahal di zaman Nabi Muhammad waktu itu onta merah itu beda dengan onta yang lain. Kalau onta biasa itu biasa harganya, kalau onta merah ini jauh lebih mahal. Jujur teman-teman, aku subhanallah 2 hari yang lalu atau 3 yang lalu ya, aku tuh senang dapat kabar itu beberapa hari yang lalu ya, waktu masuk Islamnya Demian. Karena aku tahu Demian ini penghujat, asli penghujat, keparas kepala betul. Subhanallah, masuk Islam dia teman-teman. Itu pas di roomnya Unirifa itu waktu itu. Luar biasa. Nah tadi ini baru aku keliling ke mana-mana room, banyak yang typing, Olan masuk ini. Oh di roomnya Bang Fandi, Penasaran juga aku kan, dari roomnya Bang Kores tadi. Masuk sini, iya bener ada Kak Olan. Ya Allah, ini kok kapan ini? Makanya tadi aku typing juga. Ayo segerakan. Ya, kita nggak tahu ya umur kita kapan ya. Alhamdulillah luar biasa. Jujur bahagia banget, alhamdulillah bahagia. Luar biasa. Ini teman-teman ya nggak lepas juga dari doa-doa teman-teman sekalian. Ya oleh karena itu tetap berjuang apapun resikonya. Ya bismillah, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah kita bersama-sama insya Allah. Dan terkhusus buat Kandaku Zuma, Kanda Handi, Bang Jibril, dan teman-teman APII, aku ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kalian dengan kebaikan. Ini sebab hidayah. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat teman-teman di bawah ya, para mujahid typing ini juga tidak bisa kita sepelekan, karena bisa jadi
typingan kalian yang mungkin ada dibaca dulu oleh Kak Olan, dilihatnya typingan kalian bikin dia drop, bikin dia terguncang, bisa jadi. Dan bikin dia berpikir, bikin dia semakin mempertanyakan dan segala macamnya, bisa jadi. Ada di antara teman-teman yang mungkin disebabkan karena typingannya, mungkin tidak sekarang, mungkin beberapa hari, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun ke depannya, ya disebabkan karena dibacanya typing kalian yang melintas di bawah itu, typingan yang luar biasa ketika dibaca oleh teman-teman Kristen, terguncang imannya. Sehingga dia bertanya, kemudian dia pelajari, berdiskusi, yang pada akhirnya bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada dia. Luar biasa, aku sangat gembira, luar biasa. Ahlan wa sahlan sekali lagi kepada Olan, aku tidak tahu nama aslinya siapa, tapi jujur bahagia banget mendengarkan keislaman teman-teman. Apalagi ini luar biasa, penuh dengan luar biasa lah pokoknya, tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Luar biasa. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Mau nanya ke Deolan dulu nih. Deolan masih monitor nggak? Iya masih. Ya, Deolan, apa yang ingin Anda ucapkan terutama ya kepada Banjuma? Anda dulu pernah 25 orang loh Anda bayar demi untuk mengalahkan Banjuma. Apa yang Anda ingin ucapkan ke Banjuma? Silakan. Iya, saya mengucapkan kepada Bang Zuma itu ya, pertama terima kasih. Yang kedua itu dia orang hebat. Kenapa saya bilang dia orang hebat? Banyak yang saya utus, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia gitu. Di situ saya mengakui kehebatan dia gitu. Ya, dan gimana ya? Nggak bisa kita cari celah dia itu untuk berdiskusi, itu nggak bisa, karena jawaban dari dia itu ada gitu loh. Karena sesuai dengan pemikiran, dengan data pun sesuai gitu. Jadi di situ mikir juga, sempat juga kadang ketawa gitu kan, ini orang gimana ya, kok bisa ya, kok nggak bisa gitu. Maksud itu pengen maaf ya, banyak orang yang menghancurkan, dia pengen menghancurkan itu banyak gitu ya. Jadi di situ kayak ayo udah deh, dia orang hebat, dia orang pintar gitu. Dia itu berbicara bukan menggunakan asumsi, tapi menggunakan akal dan pikiran gitu. Di situ saya salut sama dia, sama beliau. Iya ya, udah setengah mati, bayar orang 25, gak ada yang bisa ngalahin Banjuma. Waktu itu Deolan gak kecewa apa sama mereka? Iya pasti kecewa dong. Itu gak sedikit loh bayarannya loh. Kecewa pastinya, cuman kan mau diapakan gitu. Kadang berdiskusi ya udah mepet kan, udah saya WA, udah kabur, udah nah gitu, udah nggak usah dilanjutin gitu, karena saya tahu gitu loh, ya ujung-ujungnya agama saya kan terpojok gitu loh, itu sih. Dan itu bahasa jawabannya untuk Olan gini Bang Handi. Bang Zuma ini memang tidak pernah menceritakan bebannya, Olan. Bang Zuma ini, laki-laki Bang Zuma ini tidak pernah menceritakan bebannya. Tapi coba tanya sama Bang Zuma, apa yang dipikirkan? Pasti dia nggak mampu menahan air matanya. Karena Bang Zuma itu cuma pengen semuanya tuh selamat. Semua tuh pengen bersama-sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jawabannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Banjuma gimana itu perasaan dulu Banjuma? Banjuma ngerti gak sih itu? Ini bayaran loh yang dihadapi Banjuma. Banjuma merasa gak sih itu bayaran dihadapi Banjuma? Silakan. Masya Allah. Ya gimana ya bilangnya ya. Apa ya sahabat-sahabat sekalian ya, guru-guru kita yang ada di sini ya, bahwa yang kita alami selama ini kan ya, berdebat, berdiskusi itu kan memang bukan kita itu mau disanjung atau bukan mau mendapatkan hal pencapaian duniawi.
tapi semata-mata karena Allah. Karena biar bagaimanapun, saya pribadi dibesarkan dari kalangan orang tua yang memang fanatik. Mereka, kedua orang tua ini, orang yang dituakan ya, dituakan di kalangan orang-orang di kampung. Mereka punya nama, mendidik kita bagaimana mencintai sesama manusia. Jadi pernah saya bercerita, teman-teman sekalian, kenapa saya terjun di dunia apologet. Beberapa saat yang lalu, saat saya masih mahasiswa, ada kejadian. Kejadian ini ya pasti kita tahu lah. Di tahun 98 sampai tahun 2000, salah satu korban itu adalah kakak kandung saya sendiri. Meninggal hari itu juga bertepatan dengan Idul Fitri dan Natal. Tahun 2000 itu bertepatan Natal dan Idul Fitri. Dari sanalah kemudian ketika para bantuan-bantuan ini datang dari berbagai macam tingkatan kemasyarakatan, dari pemerintahan dan seterusnya, orang tua saya mama saya hanya teriak di sela-sela dia sholat. Teriak di sela-sela dia sholat. Teriaknya itu ya memanggil Allah atas perginya anak beliau, dia ikhlaskan. Kemudian bapak marhum juga didatangi, ya boleh dibilang penggawa-penggawa. Mari kita satukan tekad untuk kemudian meratakan perkampungan mereka. Tapi orang tua saya mengatakan, kita ada pemerintah, negara ini bukan negara agama. Kita punya pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah. Saya ikhlas anak saya syahid. Itu kata orang tua saya waktu itu. Saya sendiri mendengarkan itu juga terenyuh dengan pernyataan orang tua. Hanya saja saya nggak sanggup mendengarkan tangisan ponakan-ponakan saya yang masih kecil ditinggal sama orang tuanya. Kemudian saya mengambil sebilah parang, ya sebilah pedang waktu itu, memimpin 3 teman saya untuk masuk di perkampungan mereka 3 malam berturut-turut. Alhamdulillah saya tidak bertemu dengan musuh. Padahal dari ujung kampung sampai ujung kampung mereka saya teriak sejadi-jadinya. Tapi karena mungkin mereka sadar ini adiknya korban yang berasal dari Makassar, kasihan kalau dia juga jadi korban. Orang tua mereka itu baik. Nah ini jawaban kenapa saya tidak mereka jadikan korban kedua dari abang saya. Kata mereka, kami mengenal orang tuamu, kami mengenal keluargamu, kakakmu korban itu hanya karena salah sasaran aja. Dari sejak itulah kemudian singkat cerita orang tua maksa saya balik ke kota Makassar. Hari ini juga anak itu harus kembali ke Makassar, karena kalau tidak dia akan memperkeruh suasana. Saya sampai di Makassar, saya berpikir panjang. Kami dari kecil bersama dengan orang-orang yang bersaudara, beda akidah, tetanggaan kita, kecil bermain bersama. Kok jadi kayak gini ceritanya? Akhirnya adakah solusi untuk itu? Nah, muncullah pemikiran saya. Oh, mereka ini nggak paham tentang Islam, mereka ini nggak paham tentang kebenaran, bahkan paham tentang Bible aja mereka ini tidak. Yang mereka tahu, mereka anak Tuhan, mereka ajaran kasih, tapi mereka tidak mengerti tentang seluk-beluk munculnya doktrin dan dogma itu yang mencuat di permukaan. Mereka tidak ngerti isi dalamnya. Akhirnya saya belajar. Belajar ini pun, sahabat-sahabat sekalian, saya mendapatkan pertentangan dari keluarga. Keluarga menentang keras. Sampai beberapa buku-buku saya yang terkait dengan perbandingan agama itu disobek habis-habisan. Laptop saya jadi sasaran, semuanya jadi sasaran. Tapi saya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak orang yang menyembah kepada selain daripada Allah. Saya harus berjuang, saya harus
minimal ya sekian 0%, kemudian 0 sekian persen kali kemudian yang bisa meninggalkan ajaran tersebut. Dan saya juga belajar Quran, belajar pelan-pelan, belajar, oh ternyata memang ada seruan untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang kafir, pada orang-orang di luar Islam. Saya semakin semangat kemudian berjuang seorang diri di Facebook, kemudian pindah ke WA, kemudian pindah ke Zoom, di Zoom bertemu dengan teman-teman, ada Akhi Sugi di antaranya. Setelah di Zoom, anak-anak ini, orang-orang ini ajak saya pindah lagi ke TikTok. Saya ikut ke TikTok, merambah ke TikTok. Setelah kemudian di Zoom itu sudah kurang penghujat, bahkan nggak ada. Hanya saya pindah ke TikTok. Nah di sini kita ketemu kemudian dengan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Akhirnya muncullah orang-orang yang menawarkan bagaimana kalau bikin yayasan. Akhirnya saya iakan. Yang pertama mengajak saya buat yayasan kemarin itu almarhum Ko Stefan, ya, Ko Stefan almarhum dari MCI. Begitulah singkatnya. Akhirnya kita berdebat. Jadi tak ada tendensi kebencian, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Benar yang dikatakan oleh Ustadz kita, tak ada kebencian di Islam itu terhadap orang-orang kafir, karena kaidahnya Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dia sangat membenci orang yang membenci kafir yang tidak memerangi Islam. Bukan temannya, bukan umatnya. Dia akan menjadi musuhku, kata Rasulullah. Menjadi orang yang tidak seakidah dengannya jadinya. Kalau membenci atau memusuhi, apalagi memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Nah itu di Islam itu kayak gitu. Jadi murni saya terjun di dunia apologi ini bukan karena kebencian, bukan karena tendensi, karena tidak suka, enggak, karena sayang. Coba bayangkan, siapa yang bisa menyangka kemudian tiba-tiba Adinda Olan yang tadinya benci kepada Islam mengeluarkan biaya yang besar untuk memerangi Islam, tapi alhamdulillah dapat hidayah. Kira-kira nih sahabat-sahabat yang mohon maaf, yang membenci pergerakan apologet Islam, membenci teman-teman kita yang ada di dunia diskusi lintas agama, kira-kira perbuatan maksiat yang saya pribadi lakukan di hadapan saudara nih yang membenci terhadap Bang Suma, kesalahan yang Bang Suma lakukan, kekeliruan, kehilafan, dosa menurut pandangan kalian orang-orang suci, itu kira-kira bagaimana Anda memandang dengan adanya orang yang bersyahadat? Hampir setiap hari ada orang yang bersyahadat dengan kesalahan fatal yang menurut Anda fatal yang saya lakukan. Misalnya hanya mengatakan baptis, semisal kemudian orang Kristen selamat karena baptis. Kalau Anda pengikut Yesus, kenapa nggak dibaptis? Ternyata baptis itu adalah pembasuhan, pentahiran diri, kemudian pertobatan. Saya mengatakan bahwa kalau itu pembasuhan, kalau itu pertobatan, kalau itu pentahiran, pensucian diri, maka kami umat Islam minimal 5 kali sehari melakukan pembaptisan. Kalau itu salah dan membuat akidah saya rusak, Anda katakan keluar dari Islam yang benar, minimal ada sejarah yang pernah saya torehkan. Saya membuat orang-orang ini bersyahadat, meninggalkan agama lama, menyembah kepada Allah kemudian. Kira-kira itulah manfaatnya. Jadi belum lagi kalau misalnya yang kita lihat ini, orang-orang yang begitu bersyahadat kemudian menjadikan yang lain pun tertarik. Melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat adiknya, ponaannya bersyahadat, dan memperlihatkan kemudian akhlak yang baik, mereka pun tertarik. Lalu semakin hari, apa yang Bang Suma tanamkan hari ini sebagai pondasi, ternyata bisa terjadi nanti ke depannya ketika Bang Suma sudah tak ada.
Pondasi yang tadinya saya tanamkan kemudian menjadi bangunan yang mewah. Ada pelanjut-pelanjut daripada apologet Islam kemudian yang berjuang jauh lebih gigih lagi. Atau mungkin saja mereka-mereka yang kita syahadatkan ini anak keturunannya akan menjadi tokoh, ulama, menjadi orang besar di kalangan umat Islam. Siapa yang bisa menutup itu, menyatakan itu tak akan mungkin terjadi. Bisa aja itu terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalaupun saya keras, kalaupun saya kadang tertawa berlebihan, kalaupun saya keliru dalam hal menyampaikan, tapi minimal ada hal positif yang dilahirkan dari sana. Yang tadinya main HP, hanya nonton hal-hal yang negatif. Alhamdulillah malam ini saja di YouTube saya lebih 3.000 orang yang nonton. Minimal mereka mendapatkan hal-hal positif. Minimal mereka lebih semangat lagi beribadah. Lah kalau mereka yang tadinya orang-orang kufur di luar Islam saja menangis ketika mereka memeluk Islam, ketika mereka menyatakan diri mereka menjadi hamba Allah. Mereka yang tadinya Islamnya hanya sekedar Islam, hari ini alhamdulillah banyak yang sudah mengucurkan air mata menangis dalam ibadah, dalam sholat. Kenapa? Karena mendengarkan perdiskusian. Karena melihat orang-orang ini yang bersyahadat begitu semangat mereka beribadah. Kok kita yang dari lahir sholatnya cuma segini aja? Sudah dinasihatin, para ulama sudah turun tangan siang dan malam, masjid menyuarakan kebenaran, bagaimana ilmu tauhid, bagaimana sholat, bagaimana dan seterusnya. Tapi biasa-biasa ajanya. Tapi begitu melihat perbandingan agama, diskusi yang ada di sana, semakin orang menghujat Allah, semakin orang merendahkan Nabi Muhammad, semakin melahirkan girah orang-orang ini, semakin khusyuk di dalam beribadah. Itu salah satu manfaat daripada debat diskusi agama ini. Yang salah adalah ketika memanfaatkan kondisi, memanfaatkan situasi. Misalnya Bang Suma memanfaatkan keadaan, diundang kemana-mana pasang tarif, ke Jakarta dibelikan tiket, makan di sana gratis segala macam. Itu, tapi kan alhamdulillah hari ini belum ada juga yang mengaku saya korban dari Bang Suma, uang saya diambil, ditipu. Nggak ada. Sementara kita udah bertahun. Artinya ya niatan memang semata-mata karena Allah. Mungkin penilaian kita ajanya yang berbeda, atau mungkin dari cara saya yang salah, atau cara saya yang keliru kemudian. Tapi paling tidak saya tahu bahwa apa yang saya perjuangkan ini adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara saya. Ya minimal kalau misalnya nanti saya nggak ada di surga, orang-orang yang bersyahadat tadinya itu bisa minta kepada Allah, ya Rabb, mana saudara kami Bang Suma? Ya kan ya, Ustaz Hanafi masuk surga, cari saya di sana. Dinda Dio cari Bang Suma, Bang Kaisar, Bang Andi, Fandi, kemudian Dinda Olan. Mana Bang Suma yang setiap hari kita dengarkan suaranya? Kok nggak ada di jannah gitu ya kan ya? Minta dong kita kepada Allah, yuk minta Bang Suma kemana gitu. Ya Rabb, ampunilah dosanya, masukkanlah beliau dalam surga. Kan bisa jadi kayak gitu.